Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 yang berjudul Program Sederhana untuk Menghitung Rumus Pitagoras di dalam MATLAB. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bima Dika Pratama dengan NIM 23050874073. Saya berasal dari kelas Teknik Elektro 2023C. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita lihat apa saja table of content-nya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang, yang kedua ada tujuan, kemudian yang ketiga ada dasar teori, yang keempat ada algoritma. Oke, next ke latar belakang. Pada era digital ini, pastilah tidak asing dengan istilah pemrograman. Pemrograman sendiri memiliki pengertian proses menulis, menguji, dan memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kemudian dalam pemrograman itu terdapat banyak bahasa pemrograman. Contohnya ada bahasa C, bahasa C++, bahasa Python, kemudian bahasa Java, JavaScript, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan salah satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa MATLAB. MATLAB adalah kepanjangan dari Matrix Laboratory. MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang dibuat dengan tujuan sebagai alat bantu perhitungan yang rumit atau simulasi dari suatu sistem yang ingin disimulasikan. Fungsi utama dari MATLAB sendiri adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, serta membuat model dan aplikasi. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, pemplotan fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan dengan program dalam bahasa lainnya. Nah, contoh pengaplikasian dalam MATLAB ini adalah dengan menyelesaikan algoritma matematika. Salah satunya adalah Pitagoras. Pada umumnya, kita mungkin masih menggunakan kertas atau kalkulator untuk menyelesaikan algoritma dari rumus-rumus atau persoalan-persoalan yang ada pada Pitagoras tersebut. Nah, tujuan saya membuat program sederhana ini adalah untuk memberikan solusi dari ketidakefisienan waktu dan kurangnya efektivitas dalam pengerjaan persoalan-persoalan Pitagoras tersebut. Nah, seperti tadi kan kita kan pada umumnya itu ya menyelesaikan masalah kan belum tentu benar juga dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam Pitagoras, ya kan? Nah, dengan adanya program ini itu dapat mempersingkat waktu dan memberikan hasil yang tepat. Oke, kemudian dasar teori. Teorema Pitagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri di antara tiga sisi, yaitu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku memiliki tiga buah sisi, yaitu sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Nah, sisi depan itu adalah A, sisi samping adalah B, kemudian sisi miring adalah C. Nah, ini adalah rumus dari Pitagoras. Terdapat tiga buah variasi dari rumus Pitagoras ini. Yang pertama yaitu mencari sisi miring, yaitu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau bisa kita tulis C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini adalah keterangan dari A, B, dan C. A itu adalah sisi depan, B itu adalah sisi samping, C itu adalah sisi miring. Yang kedua adalah mencari sisi depan. Mencari sisi depan itu menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau bisa kita tulis dengan A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah mencari sisi samping. Sisi samping adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, atau kita bisa tulis dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Oke, seperti itu. Oke, kemudian lanjut pada algoritma. Algoritma pemrograman itu algoritma pemrograman dari program yang akan kita buat, yaitu yang pertama start program, mulai program. Kemudian pilih rumus yang akan kita cari. Nanti kita akan sediakan
tiga buah kasus, yaitu untuk mencari yang pertama untuk mencari sisi miring itu dengan menggunakan rumus ini tadi yang pertama. Kemudian kasus yang kedua yaitu untuk mencari sisi depan. Nah, untuk mencari sisi depan menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk mencari sisi samping, menggunakan rumus yang ini. Nah, nanti kita akan tiga buah pilihan. Nanti akan dipilih salah satu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu input nilai yang dibutuhkan dalam rumus. Maksudnya apa? Nah, setelah kita memilih salah satu dari ketiga poin tadi, ketiga kasus tadi, saya ambil contoh sisi miring. Saya akan memilih untuk mencari rumus dari sisi miring. Nah, apa saja input yang dibutuhkan dalam rumus tersebut. Nah, dalam sisi miring tersebut kan terdapat eh, rumusnya ini yaitu A sama B. Nah, untuk mengetahui nilai dari sisi miring tersebut dibutuhkan nilai A dan nilai B. Nilai A dan B itu adalah nilai dari sisi depan dan sisi miring. Oke. Kemudian setelah nilai tersebut diinputkan, maka proses perhitungan berjalan, yaitu menjalankan rumus yang ini tadi. Kemudian hasilnya akan keluar dan selesai. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin kita lanjut saja ke membuat programnya ya. Oke, kita buka MATLAB dulu. Oke, ini di sini sudah saya kasih apa itu nama filenya yaitu project.pythagoras.m. Kemudian yang pertama itu kita menginputkan memberikan fungsi CLC. Nah, CLC ini adalah untuk membersihkan command window ini dari program-program sebelumnya. Oke. Kemudian ya, selanjutnya kita akan memberi judul dengan menuliskan sintaks ini. Kita beri judul apa ya? Project teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Tidak koma. Kemudian kita akan memberikan tiga pilihan. Nah, kita akan membuat tiga pilihan dengan mengetik ini. Yang pilihan pertama itu ketikkan sisi miring. Rumus untuk mencari sisi miring. Rumus untuk mencari sisi miring. Oke, kita jangan lupa beri titik koma. Kemudian kita tinggal copy saja. Kan ada tiga pilihan. Yang kedua adalah mencari sisi depan. Kemudian yang ketiga adalah sisi samping. Kemudian kita masukkan variabel P itu sebagai input. Kita beri keterangan apa yang akan Anda cari. Kemudian ketik dalam bentuk angka. Titik koma. Setelah variabel P dibuat, kita menggunakan fungsi switch. Ini fungsinya untuk memecah tiga kasus tersebut ya. Kemudian switch P, switch dari variabel P. Oke. Tidak lupa diberi N. Kemudian masukkan kasus pertama. Kasus pertama adalah rumus untuk mencari sisi miring. Oke.
Kemudian kita kita masukkan variabel sisi depan, kita SD sebagai input, kemudian masukkan nilai sisi depan, kemudian SS sisi samping input, masukkan nilai sisi samping. Kemudian kita masukkan rumus dari teorem Pythagoras tersebut, yaitu kita beri variabel Sm. Sm ini untuk sisi miring sama dengan SQRT. Bentar. Sm sama dengan SQRT. SQRT ini adalah akar dari sisi depan pangkat 2 tambah sisi samping pangkat 2. Oke. Kemudian titik koma. Tidak usah kita koma dulu, kita coba run dulu apakah sudah berhasil. Oke. Ini terdapat, oh maaf, ini masih, nanti kita rapikan. Bentar. Rapikan dulu. Oke, 3 sama dengan rumus ini. Oke, sip. Kemudian kita coba run lagi. Oke, bentar, solusi. Oke, sip. Kemudian coba kita run lagi. Oke. Apa yang akan Anda cari? Kita akan mencari case 1. Masukkan nilai sisi depan. Sisi depan kita 3, sisi sampingnya adalah 4, maka hasilnya sama dengan 5. Oke, benar. Koma, kemudian kita lanjut untuk yang case kedua. Oke, kita tinggal copy saja. Lanjut case yang kedua. Oke. Case ketiga juga sama. Kita tinggal copy saja. Kemudian kita tinggal ganti tulisannya ya. Tadi kan yang pertama adalah untuk mencari sisi miring. Yang kedua, case kedua ini adalah untuk mencari rumus untuk mencari sisi depan. Kemudian kita ganti ini adalah sisi miring. Oke. Nah, kita juga ganti variabelnya. Kemudian ini adalah sisi depan. Oke, rumus untuk mencari sisi depan. Oke, sudah benar. Ini kita ganti menjadi sisi miring, dan rumusnya kita jangan lupa ganti menjadi min. Oke. Rumus yang case ketiga adalah rumus untuk mencari sisi samping. Oke. Masukkan sisi depan, kemudian masukkan sisi miring. Masukkan nilai sisi miring. Oke. Nah, ini kita ganti variabelnya menjadi sisi samping SS. Kemudian kita juga ganti rumusnya menjadi SM min
SS, oh sorry, min SD depan. Oke, coba kita jalankan programnya. Untuk apa yang akan Anda cari, kita untuk mencari sisi depan dulu. Masukkan nilai sisi miring 5, sisi sampingnya 4, jadi nanti hasilnya harus yang benar adalah 3. Oke, sudah benar. Kemudian kita run lagi. Untuk kasus yang ketiga, untuk mencari sisi samping 3. Oke, masukkan nilai sisi depan. Nilai sisi depan itu kita pakai 3, nilai sisi miringnya 5. Jawabannya yang benar harusnya adalah 4, karena 5 kuadrat kan 25, 3 kuadrat 9. 25 dikurangi 9 itu 16. Akar dari 16 adalah 4. Oke, benar. Oke, clear. Terus kemudian kita lanjut untuk setting outputnya. Oke, kita beri perintah if di sini. If p variabel p sama dengan kasus 1. Jika p sama dengan kasus 1, maka apa yang akan terjadi? Printf, kita kasih keterangan nilai sisi miring adalah ini untuk desimal ya, untuk 9.2 atau 5 boleh, 2 aja. Ini berarti ada 9 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Jangan lupa kita pakai F. Kemudian kita pakai satuannya cm aja. Kemudian terus jangan lupa masukkan variabel sm setelah titik koma. Oke, titik koma. If else if p sama dengan 2, maka sama, tinggal copy saja. Oke, kemudian else p sama dengan 3, tinggal copy saja. Kemudian kita print else n. Oke, kita tinggal merubah sedikit. Ini tadi, oke, ini sisi depan. SD, ini SS, sisi samping. Bentar. Coba kita run dulu. Apakah berhasil? Oh, tidak balance. Oh, ini koma, sorry. Pantes. Oke, jangan lupa kasih koma ya. Oke, kita coba run dulu.
Untuk yang pertama kita akan mencari sisi miring. Oke, masukkan nilai sisi depan. Sisi depannya saya kasih 3, sisi sampingnya saya kasih 4, nanti hasilnya akan menjadi 5. Oke, nah benar. Sisi miring adalah 5 cm. Kebanyakan itu. Bentar, perhatian dikit. Ini kita kasih /n agar enter ya. /n itu artinya enter. /n kemudian ini juga /n. Oke. Bagaimana jika tidak? Maka printf display dulu, display kurung ini sebagai penanda, kemudian printf hasil tidak ditemukan. Oke, sudah kita run. Oke, coba kita untuk yang pertama untuk mencari rumus sisi miring, kemudian masukkan nilai sisi depan, kita masukkan 3, kemudian masukkan nilai sisi samping, kita masukkan 4, hasilnya oke, ulang lagi 4, 3, sebentar ada kesalahan. Oke, coba lagi. Masukkan nilai dari sisi depan 3, masukkan nilai sisi samping 4, hasilnya adalah 5. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mencari sisi depan, nah masukkan rumus, masukkan nilai sisi miring. Sisi miringnya saya kasih 5. Kemudian masukkan nilai sisi sampingnya saya kasih 4, hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian kita untuk mencari sisi samping. Nah, masukkan nilai sisi depan, saya pakai 3, sisi miringnya 5, hasilnya 4. Oke. Kemudian kita run lagi. Bagaimana apabila tidak diberikan angka yang tidak sesuai dengan ini? Ambil contoh 4, maka hasil tidak ditemukan. Oke. Oke, sekian dari saya. Ini tadi adalah sebuah program untuk menyelesaikan rumus dari Pythagoras. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan itulah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.